Baiklah, saat ini karena kita tadi bicara tentang virus, tidak afdol rasanya kalau kita tidak tahu apa itu virus dan bagaimana rasanya virus itu. Ya, saat ini kami sudah hadirkan ya orang yang pernah hidup dengan virus COVID-19 itu. Bagaimana rasanya hidup dengan virus, bagaimana tersiksanya hidup dengan virus, sehingga pada akhirnya, bagaimana akhirnya dia bisa lepas dari virus itu. Inilah yang kami sebut malam ini kesaksian. Kesaksian ini tentunya perlu kita ketahui bersama, supaya apa yang terjadi dengan dia tidak terjadi dengan kita. Ya, karena memang jarang, dari 100 teman saya yang kena COVID, hanya satu, ya, hanya bersegelintir yang mau mengakui dirinya kena COVID dan dia berbagi testimoni, berbagi kisah. Yang lain tiarap, takut, aib, takut dikucilkan dan segala macam. Ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang menebarkan informasi dan kasih bagi kita agar apa yang dia alami tidak terjadi kepada banyak orang. Tidak lama lagi, inilah dia Yuli Sri Mulyati. Waktu dan tempat kami persilakan ya. Oke, ini dia bintang tamu yang sudah kita janjikan tadi ya. Aslinya cantik ini ya. Tapi karena protokol ya biasa. Tapi nggak apa-apa, kali supaya mic terdengar bisa diturunkan sedikit ya. Manggil apa nih? Yuli, Ibu, Teteh, apa ini? Apa saja Bang, suka-suka. Suka-suka. Kebetulan orangnya adalah memang sangat berjiwa muda sekali ya. Orang-orang hebat kena. Iya, oke. Nggak berlama lagi, saya mau nanya nih ya. Siap. Coba ini Yuli ceritakan dulu ya. Singkat supaya audiens, netizen, entah siapalah namanya itu. Ya, paham. Tanda pasti orang kena COVID atau mendekatin kena COVID sehingga dia harus segera tes, itu bagaimana? Begini untuk pemirsa semua, ini berbagi pengalaman ya untuk kita agar hati-hati. Terlebih dahulu saya ingin bicara bahwa pemerintah hari ini menyatakan bahwa kita harus 3M, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker. Tetapi kebetulan ini ada Pak Menteri baru dan saya ingin menyatakan bahwa ada 2 hal yang paling penting. Kalau menurut saya 5M Pak. Yang keempatnya adalah meningkatkan imun dan yang kelimanya memperkuat antibodi. Karena ketika imun saya drop, ketika antibodi saya lemah, virus itulah datang ke saya. Baik Bang Indra, akan saya sampaikan gejala-gejala ya. Jadi ada 2 hal atau ada beberapa hal yang menimpa kepada yang berpenyakit atau terpapar virus corona. Kalau saya adalah tipe orang yang bergejala. Ketika itu saya merasakan demam yang tinggi, terus kemudian saya flu terus, di leher ini sakitnya 9, terus kemudian batuk kering, ada dahak di leher, flu, dan ada sesak di dada. Karena kebetulan ketika saya terpapar COVID ternyata saya mengalami pembengkakan di jantung. Nah inilah yang bahaya ketika kita terpapar terus kemudian ada penyakit bawaan. Nah itulah yang akhirnya akan lewat. Tapi alhamdulillah saya bisa mengalami itu semua dan alhamdulillah saat ini saya tambah bugar dan saya naik 5 kilo setelah saya terpapar COVID. Perlu diketahui oleh teman-teman semua, yang saya amati dan saya cermati di lapangan, sosialisasi tentang COVID di lapangan itu yang kurang. Ini untuk pemerintah yang baru, mungkin untuk Pemda setempat, Pemda Kabupaten Bekasi, maaf, untuk Kepala Dinas Kesehatan, untuk Pak Menteri Kesehatan, sosialisasi ke masyarakat tentang COVID itu sangat kurang. Masyarakat banyak yang tidak paham apa itu COVID. Dan banyak juga masyarakat ketika dia terpapar COVID, itu dia masih berkeliaran karena ketidaktahuan. Yang terpenting adalah ketika kita merasakan bahwa indera penciuman kita hilang atau indera perasa kita yang salah atau merasakan keanehan dan disertakan dengan adanya flu, demam yang tinggi, terus kemudian batuk, leher sakit, sesak nafas, itu udah nggak lain, itu adalah
udah terpapar kita COVID-19. Ketika kita terpapar COVID-19, segera isolasi mandiri. Hari ini orang yang terpapar COVID yang tidak lapor ke gugus tugas sangat banyak sekali. Di sekitar saya, di sekitar kita semua banyak. Tetapi masyarakat enggan untuk melaporkan diri karena takut. Banyak juga yang saya ketemukan, mereka akhirnya meninggal dunia karena mereka tidak mau diisolasi di rumah sakit. Nah, inilah yang menjadi dilema dan PR kita semua, bukan hanya pemerintah, tetapi PR kita semua warga yang paham akan COVID. Untuk itu saya menyarankan kepada warga Kabupaten Bekasi khususnya dan umumnya untuk Indonesia, ingat, jaga imun, perkuat antibodi. Karena saya pun ketika waktu itu terpapar, karena saya terlalu kelelahan, habis mengadakan satu acara, 1 bulan full saya acara dan tidak ada istirahatnya. Dan akhirnya kemudian saya mungkin bersentuhan dengan orang yang terpapar COVID tetapi dia tidak merasakan, yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang OTG inilah orang yang paling bahaya untuk orang lain. Untuk dirinya tidak, tetapi untuk orang lain bahaya karena dia yang akan menularkan COVID itu kepada orang lain. Tetapi kalau yang bergejala seperti saya, itu langsung ambruk. Ketika saya terpapar COVID, tidak hanya menunggu jam, langsung hari itu pun saya terkapar dan kemudian saya menunggu 4 hari. Apakah saya ini penyakit tipes ataukah penyakit apa? Ternyata diobatin ini salah, diobatin itu salah, dan akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit dan diisolasi. Oke, itu Bang. Itu tadi proses kena COVID-nya ya. Betul. Jadi ada tadi 3 poin yang saya lihat ya. Yang pertama kepada pemerintah ternyata 3M gak cukup. Perlu disosialisasikan ya. Ada tambahan bahwa juga memperkuat imun ya. Meningkatkan imun dan memperkuat antibodi. Oke, itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah poinnya adalah begitu sudah merasa gejala-gejala yang tidak enak seperti yang diutarakan tadi, demam dan segala macam, jangan ragu. Kalau nggak mau tes swab, isolasi sendiri lah 14 hari. Dan yang ketiga, ini menjadi pendidikan bagi kita semua. Baik masyarakat ya, netizen, COVID itu jangan dijadikan aib sehingga orang yang kena COVID itu menjadi bahan gosipan, bahan bulian. Ya. Kalau tidak, ini nunggu waktu aja. Yang gosipin itu akan kena. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat, COVID ini seperti penyakit biasa saja. Orang yang terkena COVID, ya kita perlakukan bahwa dia orang yang sial terkena COVID dan kita memotivasi dan mendoakan dia. Bukan malah menjadi mengucilkan dan segala macam. Karena itu bisa terjadi pada Anda suatu ketika. Nah, ini view of point bagi kita ya. Jangan kita mendiskriminasikan para penderita COVID. Mari kita sayangi mereka. Mari kita peduli kepada mereka, mendoakan, karena tidak menutup kemungkinan kalau kita memperlakukan mereka seperti orang yang dulu katanya penyakit kusta, perlu dihindari, dikucilkan, bahkan digosipin. Mereka nanti bahkan ada yang tidak membalas dendam, dia tidak ngaku COVID, dia tahu dirinya COVID dan dia mencium Anda. Oh iya, Bang. Terjadi. Ini pengalaman saya ketika di karantina di Wisma Presiden University. Saya yang pertama mengalami isolasi di rumah sakit, terus kemudian saya dilarikan lagi di karantina di Presiden University. Teman-teman yang ada di Wisma bercerita kepada saya bahwa mereka ada satu keluarga yang dikucilkan oleh masyarakat sehingga dia pindah sekolah anaknya. Karena satu keluarga, awalnya adalah ayahnya yang kena, terus kemudian Pak RT-nya bukan mendukung tetapi akhirnya malah mengusir. Setengah mengusir, artinya gini, sudah ikut aja kepada suaminya diisolasi. Akhirnya ibunya dan anak-anaknya ikut pula diisolasi. Nah, sampai akhirnya dikucilkan juga di sekolahnya dan dia pindah sekolah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini pengalaman. Saya pun sama, ketika saya mengalami COVID-19, otomatis orang-orang menjauhi kita ya, karena memang takut, Bang. Takut untuk bersentuhan dengan kita, padahal itu sebenarnya salah.
jaga jarak 1 meter nggak akan apa-apa. Ketika imun kita kuat, sekali lagi saya katakan, ketika imun kita kuat, ketika antibodi kita kuat, kita jarak 1 meter atau 2 meter bersentuhan dengan orang yang terpapar, itu nggak akan apa-apa. Oke. Ini pernah saya alami. Baik, itu tadi kisah tentang bagaimana kita bersama COVID, perasaannya, yang apa yang kita alami. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya masyarakat juga tahu, ya, bisa saja nanti sekarang sehat, jangankan masyarakat penonton, saya juga biar tahu juga teman-teman yang lain. Kalau kita ternyata apes, sial, dan akhirnya terkena COVID, apa yang harus kita lakukan, proses perawatannya bagaimana, dan di dalam supaya proses penyembuhan itu bisa lebih cepat, apa ini? Silakan Bapak. Gini, kalau orang yang terpapar COVID saat ini kan pemerintah mengatakan bahwa belum ada obat yang untuk penanganan COVID. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita terpapar COVID, kita nutrisi kita, kalori kita itu protein kita lebih tinggi, Bang. Jadi misalnya seperti makan minum yogurt, minum susu, atau kita minum yang hangat-hangat, atau ada juga yang produksi asap cair yang terbuat dari batok kelapa, itu untuk meningkatkan imun dan memperkuat antibodi. Jadi kita makan makanan yang bernutrisi tinggi. Nah, dan ingat, pola hidup yang benar, artinya jangan begadang. Tidur jam 9 kita sudah tidur, pagi sudah bangun, terus kemudian kita sarapan jangan lupa. Dan kita juga minum susu jangan lupa. Nah, inilah yang kadang-kadang kita anak-anak muda ya suka begadang jam 12 baru tidur. Padahal sebenarnya kita tidur jam 9 itu sangat baik. Subuh kita sudah bangun. Nah, inilah kadang-kadang kita lupa, selalu begadang dan akhirnya meninggalkan atau mengurangi imun kita atau antibodi kita yang kurang. Itu Bang. Oke, itu tadi mencegah. Nah, ini kita sudah kena nih ya. Ceritanya kita udah kena nih. Ngapain aja kita nih kalau udah kena? Apakah olahraga? Apakah kita minum telur? Apakah kita minum madu? Iya. Atau apa yang kita minumin? Iya. Ada 2 hal, Bang. Kalau Abang bergejala terus kemudian ada riwayat penyakit misalnya diabetes atau penyakit berat, itu otomatis langsung kritis ya. Ketika kritis otomatis kita langsung masuk rumah sakit. Rumah sakit rujukan di Kabupaten Bekasi adalah RSUD Cibitung atau RSUD ya, atau rumah sakit yang ada untuk COVID-nya seperti Rumah Sakit Anissa. Tetapi kalau kita OTG atau misalnya kita masih kuat, hanya demam-demam tetapi indera penciuman kita hilang, indera perasa kita hilang, itu segera kita lakukan isolasi mandiri. Ketika isolasi mandiri, disitulah kita nutrisi kita lebih baik, makanan kalori berprotein tinggi, kalori tinggi, makan makanan yang beda dari biasanya, asupan gizi yang lebih daripada biasanya itu Bang. Okay. Dan jangan minum air es karena lengket kan. Baru di katanya dalam. juga, ini saya juga ada teman yang kena COVID katanya, kalau kita itu bawa bahagia happy, justru kalau kita ada takut katanya malah jadi susah sembuhnya. Itu betul. Itu pernah saya alami. Ketika saya dinyatakan saya positif, itu langsung saya drop karena saya merasa kaget, langsung lemah. Tetapi ketika saya bawa happy kembali, saya bilang bahwa saya akan lawan COVID itu. Saya nyanyi-nyanyi, saya karaokean di isolasi, saya buat happy walaupun ketika diisolasi atau ketika saya terpapar itu kan langsung tepar ya. Itu untuk buka mata aja susah. Untuk buka mata nggak bisa. Tapi saya menyanyi atau saya selawatan atau apapun yang membuat saya happy lah. Terus kemudian video call dengan keluarga, memberikan support. Nah, saat waktu saya di rumah sakit pun ada teman saya yang Robin memberikan support ke saya. Alhamdulillah itulah yang membuat saya akhirnya semangat lagi Bang. Kadang-kadang orang mengakui atau menyatakan bahwa kita terkena COVID itu malu. Aib ya. Aib itu. Dibully lagi ya. Dibully habis-habisan. Nah, itu pun terjadi pada saya ketika dinyatakan positif, seolah-olah runtuh dunia dan saya berpikir saya akan mati. Wow. Tapi cerita kematian nih. Ini dulu atau satu angkatannya ada berapa orang itu? Satu angkatannya itu yang diisolasi bersama di tempat isolasi itu. Banyak ya Bang. Ada berapa orang itu dulu? Waduh, penuh ya. Satu geng itu, satu angkatan. Karena satu ruangan kan harus satu. Satu room itu harus satu. Tidak boleh kita bersentuhan dengan yang lain. Oke. Ada yang meninggal nggak nih? Oh banyak. Kenapa dia meninggal kira-kira? Diabetes.
Oke. Karena penyakit diabetes 3 Oke. hari meninggal. Ada juga yang dia rata-rata diabetes ya. Oke, Diabetes usia berapa asma. itu? Hampir 56, 60. Umur 40 tahun ke bawah ada yang meninggal nggak? Ada juga. Kenapa bisa meninggal dia ceritanya itu? Ada juga yang punya penyakit jantung atau penyakit Oke. bawaan. Oh. Itu kalau dia punya penyakit yang berat seperti penyakit jantung, asma, paru-paru, Wow. TBC, Ya. diabetes, Ah. kolesterol. Nah itu cepat. Tapi kalau kitanya kuat, nggak terjadi apa-apa. Insya Allah. Dan saya pun ketika itu saya terjadi pembengkakan jantung waktu itu. Lupa saya nggak bawa ronsennya saat itu. Ya. Saat saya terpapar COVID itu saya mengalami pembengkakan jantung. Iya. Nah itulah yang menjadi kekhawatiran saya. Karena ketika terpapar saya juga nggak bisa buka mata. Gitu Oke. kan. Nah sekarang ini terakhir nih ya untuk Bu Yuli Yuli ini ya, Ibu Yuli sama lah ya. Ini bahwa di penghujung tahun ini ternyata gelombang COVID semakin parah. Berbagai negara sudah mengalami varian-varian terbaru dari COVID yang katanya lebih ganas 10 kali. Sehingga banyak negara menutup bandara, menutup akses orang-orang asing masuk ke negaranya termasuk Indonesia. Nah, ini COVID akan lebih ganas, mungkin akan lebih ganas daripada COVID yang pernah masuk ke Yuli dulu. Iya betul. Apalah kata-kata akhir Yuli kepada kita semua yang melihat dan menyaksikan Oke. live ini? Saya kebetulan sudah baca, saya sekarang hampir tiap hari mengamati tentang COVID ya, karena memang saya terpapar dan saya ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hari ini COVID yang akan datang itu lebih ganas. Kalau kemarin itu kan menyerang ke paru-paru, besok itu akan menyerang ke perut. Kita nanti akan terasa diare terus-terusan. Jadi akhirnya kekurangan cairan. Nah kalau kemarin itu di paru-paru, dia akan melengket di paru-paru, itu yang akan menimbulkan jadi susah bernapas. Nah gagal napas itulah yang akhirnya membuat meninggal. Teman saya beberapa orang yang meninggal, saya sangat sedih sekali. Sahabat saya di Jakarta Selatan, ada yang di Kabupaten Bekasi juga itu meninggal terpapar COVID dan rata-rata dari diabetes. Nah untuk teman-teman semua pemirsa yang hari ini menonton live streaming Bang Indra Raja Guguk, saya pesankan kepada teman-teman, ingat pola makan yang benar, asupan gizi harus beda dari sebelumnya, nutrisi, protein tinggi, dan yang ingat jangan begadang, jangan minum air es, jangan terlalu lelah. Ketika kita merasakan badan kita sudah tidak enak dikit atau flu menyerang, walaupun itu belum COVID, jangan keluar rumah. Hindari dulu dan sembuhkan dulu. Ketika kita merasa bahwa kita fit, baru kita keluar rumah. Itu jaga pesan saya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Yuli ya, yang sudah memberikan petunjuk agar apa yang dia alami dan rasakan tidak terjadi ke kita. Terima kasih Yul ya. Oh ya, satu lagi, Apa itu? saya akan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena ketika saya dirawat semuanya gratis Pak, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Eka Bupati Kabupaten Bekasi, Oh, iya. Bapak Dr. Alamsah Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bekasi. Tolong Pak teman-temannya di bawah sosialisasi ke masyarakat agar COVID tidak terjadi di Kabupaten Oh ya, Bekasi. ini terakhir, paling terakhir. Di antara terakhir ternyata ada yang paling. Vaksin katanya mau tiba, ya kan? Natal telah tiba, vaksin juga mau tiba. Iya, Nah, ini kan banyak ini orang-orang yang bikin Iya. ribetnya kan. iya. Vaksin itu nanti begini begono, Iya. begini begono. Ya kan, sementara pemerintah sudah berjuang mendatangkan vaksin Iya. di antara negara-negara sangat sudah ini dengan memesan vaksin itu, tetapi begitu nyampe ke negara kita ada aja pihak-pihak yang nggak bahagia gitu Iya. kan, sehingga membuat meracunin masyarakat. Nanti vaksin efek sampingnya begini. Ah, ini orang yang udah pernah menderita. Apa ini pesannya nih? Jangan takut untuk divaksin karena Bapak Jokowi sudah memberikan contoh. Pak Jokowi adalah orang yang pertama yang akan divaksin dan itu pemerintah yang hebat. Sebelum orang lain, beliau yang akan mencontohkan dulu. Vaksin diri kita agar kita terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Itu ya semua ya. Jangan takut divaksin, ya. Jangan takut divaksin. Kecuali Anda memang pengen segera berangkat ke surga. Baik, berakhir sudah talk show.